Kanjeng, apa Kanjeng lupa? Di tempat ini Kanjeng mengubur Kakang Ken Arok hidup-hidup. Kakang Ken Arok, tubuhnya terbujur kaku dalam tanah ini. Kanjeng, aku sudah menikahimu beberapa hari. Tapi mengapa sampai sekarang aku belum menjadi seorang raja? Cuma ada satu cara untuk membuktikannya. Gulingkan Prabu Kertajaya dan rebut kerajaan Kediri dari tangannya. Aku akan mengumpulkan prajurit untuk menyerang Kediri secara diam-diam. Akhirnya petualanganmu berakhir, Ki Barong. Prajurit, cepat menjarakan Ki Barong dan siapkan hukuman penggal. Setuju, Kanjeng. Bersabarlah, Kang Bu. Aku akan panggilkan tabib untukmu. Ya, terima kasih. Rasanya aku ingin meniupkan lukamu, Kendedes. Aku tidak tega melihatmu terus merasa sakit seperti ini. Diajak! Ini semua pasti perbuatan. Kamu bekerja sama dengan Ki Barong untuk menyerang. Ampun, Kang Mas. Aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Aku berani bersumpah, Kang Mas. Kamu pikir aku percaya dengan ucapanmu, Diajeng? Kang Mas! Sini! Sudahlah, Metung. Berhentilah mencurigainya. Aku rasa Kediri sudah mengetahui rencana kita. Karena itu, mereka mengirim mata-matanya ke istana ini. Siapa saja bisa jadi penyusup. Bisa saja kamu, Badeswara. Ampun, Romo. Aku kira itu tidak mungkin, Romo. Karena saat kejadian, dia bersamaku. Akan kubunuh penyusup itu jika tertangkap. Karena dia hampir saja mencelakakan Diajeng. Ampun. Maafkan atas kelancangan hamba, Kanjeng Putri. Hanya saja, hamba tidak bisa melihat seseorang menangis di depan hamba. Seharusnya aku tidak menangis di depanmu. Kalau aku menangis di depanmu, sama saja aku mempermalukan suamiku sendiri. Maafkan aku. Hamba melihat kepedihan di mata Kanjeng Putri. Jika memang Kanjeng Putri ingin menangis, menangislah di tubuh hamba, agar tidak ada seorang pun yang melihat air mata Kanjeng Putri. Ingin sekali aku menghapus air mata di wajahmu, Kendedes. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak boleh melakukannya. Aku jadi semakin curiga. Jangan-jangan Badeswara itu adalah Ken Arok.
aku akan membuktikannya. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Kecerobohanku bisa membuat Kenides dalam bahaya. Kalau benar itu Ken Arok, berarti Kenides benar-benar dalam bahaya. Jadi bagaimana? Besok akan ada kejadian besar yang dilakukan oleh Kanjeng Tunggul Ametung. Kalau begitu, hentikan dan hancurkan rencana itu. Baik. Aku mau kamu bantu. Tidak. Aku tidak akan mengorbankan rakyatku yang tidak berdosa untuk membantumu Tunggul Ametung. Baik. Jika itu keputusan. Tapi jangan salahkan aku jika aku menghancurkan desa ini. Prajurit! Hancurkan desa ini dan bunuh semua warganya. Baik. Jangan Tunggul Ametung. Kisana, sedang apa kamu di sini? Siapa namamu? Maaf, aku Kobo Hijau. Tadi aku melihat sosok yang mencurigakan dan aku berusaha melawannya. Lalu kemana dia? Rupanya sosok itu sungguh tangguh. Aku berusaha melawannya tapi dia berhasil mengalahkan. Sekarang dia berhasil kabur. Bagaimana prajurit? Kabur, Kanjeng. Tadi kami mencari penyusup dan kami berusaha menangkapnya. Betul, Kanjeng. Tapi rupanya penyusup itu berhasil melarikan diri. Luka itu persis seperti luka penyusup tadi. Jangan-jangan Kobo Hijau itu bukan prajurit Tumapel, melainkan Kaulah jiwaku, kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku, memilikimu. Kaulah ratuku, kaulah jiwaku, ku harus milikimu. Kaulah hidupku, dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Apakah salah jika seorang wanita mengejar cinta seorang laki-laki? Ada orang yang bilang
Jika seorang wanita mengejar cinta seorang laki-laki, itu adalah namanya murahan dan tidak punya harga diri. Tetapi jika seorang laki-laki yang mengejar cinta seorang wanita, itu namanya pejuang. Jadi, menurut Kang Bo bagaimana? Kalau menurutku, tidak ada bedanya. Karena cinta itu tidak ada murahan dan tidak ada pejuang. Cinta itu murni. Cinta tidak pernah pandang bulu. Apa kamu sedang jatuh cinta? Baiklah. Kalau begitu, aku ingin mengatakan perasaanku yang terdalam kepada seorang laki-laki. Dan aku mohon agar Kang Bo mau menemaniku. Boleh aku tahu siapa orangnya? Nanti juga Kang Bo akan tahu sendiri. Badeswara. Ada apa, Kanjeng Putri? Badeswara. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadamu. Tapi Kanjeng Putri, hamba sedang bertugas dengan Kebo Ijo. Kebo Ijo, sebaiknya kamu berjaga sendirian. Sementara Badeswara berbicara denganku. Pergilah. Baik, Kanjeng Putri. Apa yang ingin Kanjeng Putri sampaikan? Badeswara, aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Biar Kang Bo yang menjadi saksi. Badeswara, mengapa kamu terdiam? Apa kamu punya seseorang yang kamu cintai? Jawablah, Badeswara. Aku menantikan jawabanmu. Maaf, Kanjeng Putri. Untuk saat ini, hamba sedang tidak memikirkan soal cinta. Sekali lagi maaf atas kelancangan hamba. Hamba mohon pergi. Badeswara. Aku akan membunuh Lohita hari ini juga. Aku tidak akan membiarkan dia merebut Kakang Ken Arok dari tanganku. Umang. Tenang, Umang. Bersabarlah anakku sayang. Bagaimana aku bisa bersabar, Biung? Dengan beraninya Lohita menyatakan cintanya kepada Kakang Ken Arok. Aku harus menyingkirkannya. Umang. Dengar Biung baik-baik, Umang. Bermainlah yang cantik, Nak. Dewi Lohita memang harus mati. Tapi yang pasti bukan mati di tanganmu. Badeswara. Maaf kalau aku lancang. Kalau aku boleh tahu, kenapa kamu menolak perasaan Kanjeng Putri Lohita? Tega sekali kamu, Badeswara. Kenapa kamu menolak cintaku? Kenapa kamu tidak bisa menerima cintaku? Aku rasa memang seperti itu, Kanjeng Putri. Aku saudaranya. Setauku dia memendam rasa kepada Kanjeng Putri Ken Dedes sejak Kanjeng Tunggul Ametung membawanya ke istana ini. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu?
Ikutlah aku, Kanjeng Putri. Kanjeng akan tahu bagaimana perasaannya terhadap Kanjeng Putri Ken Dedes. Badeswara, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Aku memang sudah mencintai seorang wanita. Dan cinta itu tidak akan pernah tergantikan, Ken Dedes. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Ken Dedes. Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa aku seperti melihat tatapan Ken Arok di dalam tatapan Badeswara? Bagaimana jika kecurigaanku ini benar? Jika dia adalah Ken Arok? Hanya ada satu cara agar Badeswara dapat mencintai Kanjeng Putri, yaitu menyingkirkan Ken Dedes. Gawat! Gawat, Kanjeng! Ki Barong melarikan diri dari penjara. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Menyingkirkan Ken Dedes. Kanjeng harus segera bertindak. Kanjeng harus segera membunuh Ken Dedes. Tidak, aku tidak mempercayai kata-katamu. Bagaimana mungkin Badeswara menyukai Kangbo yang sudah menjadi istri kakandaku? Tapi, jangan-jangan kamu bukan seorang dayang-dayang. Karena kamu ingin sekali Kangbo terbunuh. Siapa kamu sebenarnya? Celaka, kalau sampai Kakang Ken Arok dan Kanjeng Tunggul Ametung mengetahui perkelahian ini, bisa bahaya. Kangbo. Aku tadi melihat Kangbo berbicara dengan Badeswara. Baiklah. Aku hanya ingin menanyakan. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Jangan bilang kalau Kangbo juga menyukainya. Aku hanya menanyakan perasaannya. Perasaan Badeswara kepadamu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ini sudah menikah. Aku sudah menjadi istri Kanjeng Aku Tunggul Ametung. Tidak mungkin aku menyukai lelaki lain. Tapi bagaimana kalau Badeswara yang menyukai Kangbo? Hanya laki-laki bodoh yang menyukai seorang wanita yang sudah bersuami. Dibanding kamu, kamu masih sendiri. Kamu sangat cantik. Kamu harus semangat untuk mengejar cinta kamu. Saat ini Badeswara bilang dia sedang tidak memikirkan cinta. Bukan berarti dia tidak cinta kepadamu. Kangbo benar. Aku tidak akan berhenti membuat Badeswara mencintai aku. Kurang ajar kamu, Ken Dedes. Kamu sudah menggagalkan semua rencana. Siapa itu? Ada apa, Mbok? Aku melihat bayangan hitam. Celaka. Siapa sosok itu?
Ada apa Kanjeng Putri? Badiswara, syukurlah kamu datang. Ada sesosok bayangan hitam yang mencurigakan. Biar hamba yang cari tahu siapa dia. Kanjeng Putri sekalian, cepat masuk istana. Mari, Rai. Apa yang kamu lakukan? Maaf Kanjeng, tadi hamba sedang mengejar seseorang yang berpakaian hitam yang menyusup di istana ini. Cepat tangkap penyusup itu. Baik Kanjeng. Tunggu. Sepertinya aku tahu siapa sebenarnya penyusup. Siapa kamu sebenarnya? Awas Kanjeng! Kurang aja. Berani sekali bermain-main dengan kamu. Jangan Kanjeng. Biarkan hamba yang mengejarnya. Siapa orang yang ingin berusaha membunuh Kanjeng Tunggulametung? Siapa kamu? Keluarlah! Tenanglah Badiswara. Ini aku, Kebo Ijo. Sedang apa kamu di sana, Kebo Ijo? Aku sedang buang air kecil, Badiswara. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku pikir kamu penyusup. Karena tadi ada penyusup yang menghilang. Ke arah di mana kamu datang, Kebo Ijo? Penyusup? Mana penyusupnya? Kalau aku bertemu dengan penyusup itu, akan kuhabisi. Apa Kebo Ijo ada hubungannya dengan sosok berpakaian hitam itu? Atau justru dialah sosok berpakaian hitam itu? Gawat! Gawat Kanjeng! Ki Barong melarikan diri dari penjara. Apa? Ki Barong melarikan diri? Kurang ajar! Atau jangan-jangan penyusup yang kamu bilang tadi tidak lain adalah Ki Barong. Prajurit, kerahkan semua prajurit yang ada. Cari Ki Barong sampai pelosok istana. Jangan biarkan orang masuk dan keluar istana dengan gampang. Baik Kanjeng. Badiswara, kita harus segera menangkap Ki Barong. Wiwi gombel dikelonin setan, perawan nompong melu wong bae, rawan ayu pasti melu aku. Kanjeng Semprol, sampean jangan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkan aku. Kali ini aku tidak akan pernah kalah lagi olehmu, Semprol. Dan aku akan segera membunuhmu untuk mendapatkan kembali perawan cahayuku. Kendedes, cuma untukku. Ternyata dugaanku benar. Di istana ini ada mata-mata. Apa jangan-jangan
sapu tangan ini memiliki arti khusus buat Kang Bo. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Prajurit, singkirkan kayu ini. Sini kok, Kanjeng. Prajurit, ada apa ini? Kenapa kayu itu belum disingkirkan? Maaf, Kanjeng. Kayu ini sangat berat. Kami semua tidak sanggup untuk mengangkatnya. Bodoh kalian. Minggir. Baik, Kanjeng. Celaka! Ini jebakan! Cepat kita keluar dari sini! Rasakan itu, Kanjeng Semprul. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan untuk membunuhmu, Kanjeng Semprul. Pelput perawan cahyoku. Gimana? Rupanya ini perbuatan. Tidak akan kubiarkan kamu lolos mata-mata. Kanjeng Semprul, bagaimana rasa lebah-lebah itu? Enak toh? Kurang ajar. Kurang ajar. Berani sekali kamu meremehkan. Bisa mati, Ki. Saatnya nyawa melayang mata-mata. Dasar Kanjeng Semprul. Wes tahu aku iki punya mata, tapi aku iki bukan mata-mata. Keinginanku cuma satu, Kanjeng Semprul. Aku cuma ingin membunuhmu. Sampean ngerti, Kanjeng Semprul? Mau mati saja masih banyak cara kamu Ki Barong. Kanjeng Semprul, kita cukupkan sampai di sini dulu pertarungan kita. Lain kali sampean tak matiin. Kurang ajar kamu Ki Barong. Akan ku cari sampai kemanapun. Karena kamu sudah menjadi mata-mata Kediri. Kamu tunggu. Aku rasa kamu salah. Ki Barong bukanlah mata-mata itu. Aku tadi melihat ada orang berpakaian hitam lewat. Benar, hamba juga benar.
rasakan. Sebelum kalian kubunuh, aku harus tahu siapa. Beruntung aku bisa menghindar. Kalau tidak, Kanjeng. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terluka seperti ini? Kenapa setiap aku melihat Badeswara, aku selalu teringat terhadap Ken Arok? Oh, jagat Dewa Batara. Apa hubungannya Ken Arok dengan Badeswara? Hanya sapu tangan biasa. Tapi kenapa bisa membuat Kang Bo begitu terpanah melihatnya? Apa jangan-jangan sapu tangan ini memiliki arti khusus buat Kang Bo? Mungkinkah sapu tangan ini dari laki-laki yang Bo sukai? Kalau sampai Rai Lohita tahu ini dari Badeswara, dia pasti akan salah paham. Tidak. Itu hanya sapu tangan biasa. Tidak ada arti apa-apa. Seorang teman memberikannya kepadaku. Tolong kamu jangan berpikir yang tidak-tidak terhadapku. Kembalikan sapu tangannya. Sulaman apa ini? Rai, ada apa kamu datang ke sini untuk mencariku? Aku ingin meminta saran dari kamu. Bagaimana caranya supaya Badeswara bisa mencintai aku? Seperti yang Kang Bo tahu, dia selalu saja menghindariku. Padahal aku begitu menyukainya dan ingin terus bersamanya, Kang Bo. Kenapa setiap Rai Lohita menyebut Badeswara, aku merasa cemburu? Kamu tenang saja, Kebo Hijau. Sebentar lagi kamu pasti akan pulih. Terima kasih Badeswara. Kamu sudah membantuku. Aku janji, aku pasti akan membalaskan kebaikanmu ini. Kalau aku boleh tahu, kenapa kamu bisa terluka seperti ini? Aku terluka saat membantu Kanjeng Tunggul Ametung menangkap mata-mata itu, Badeswara. Mata-mata? Bukankah... Maaf, Badeswara. Aku harus segera pergi. Aku harus segera melaporkan apa yang terjadi kepada Kanjeng Tunggul Ametung. Permisi, Badeswara.
pasti mencurigaiku. Aku harus lebih berhati-hati. Jangan sampai jati diriku terungkap. Aneh sekali. Kenapa setiap sesuatu hal yang berhubungan dengan mata-mata selalu ada kebo hijau? Apa sebenarnya hubungan antara mata-mata itu dengan kebo hijau? Lagi-lagi kita gagal menangkap penyusup itu. Dia benar-benar sangat lihat. Mata-mata itu pasti orang dalam. Buktinya dia bisa mengetahui setiap gerak-gerik kita. Yang jelas mata-mata itu bukan Ki Barong. Sekarang kita harus hati-hati terhadap setiap orang yang ada di tempat ini. Tunggu! Ada apa? Kanjeng memanggil hamba. Dari mana kamu? Mengapa ada bercak darah di baju? Hamba baru saja dari desa, di dekat Balai Kambang, menengok saudara hamba dan mengenai darah ini. Darah ini... Nikunti, tangkap penyusup itu. Sindiko Kanjeng. Baguslah. Aku telah mengalihkan perhatian mereka sebelum Badeswara mengatakan apa yang terjadi padaku. Kamu sudah kembali, Badeswara. Aku sejak tadi sudah menunggumu. Bersikaplah tenang. Tidak perlu setegang itu. Aku hanya memintamu untuk menemaniku jalan-jalan sebentar. Maaf Kanjeng Putri, tapi hamba harus mengerjakan urusan yang belum terselesaikan. Hamba mohon diri. Badeswara. Biarlah aku simpan dahulu. Tanda ini. Sulaman apa ini? Mengapa mereka memiliki sapu tangan yang sama? Apa mungkin sapu tangan milik Kang Bo pemberian dari Badeswara? Tentu saja, Kanjeng Putri. Sapu tangan itu memang pemberian Badeswara. Kalau tidak, mana mungkin mereka mempunyai sapu tangan yang sama. Sudah kubilang, mereka memang punya hubungan. Dan Kanjeng Putri Ken Dedes diam-diam berniat merebut Badeswara dari tanganmu, Kanjeng Putri. Aku akan memberikan perhitungan pada Kang Bo. Ada apa, Rai? Kenapa kamu tiba-tiba menamparku? Apa salahku? Ken Dedes benar, Lohita. Apa salah dia padamu? Apa kamu lupa kalau dia ini kakak iparmu? Tidak sepantasnya kau berlaku kasar seperti itu, Lohita. Sekarang, cepat minta maaf kepadanya. Cepat! Tidak, Bibi. Tidak. Bukan aku yang harusnya minta maaf. Tapi dia. Lihat ini, Kang Bo. Lihat ini baik-baik. Bukankah ini mirip dengan punyamu? Cepat katakan yang sebenarnya, Kang. Kenapa kamu memiliki sapu tangan yang mirip dengan punyanya Badeswara? Katakan, Kang Bo. Apa iya Badeswara yang memberikannya kepadamu? Iya. Badeswara yang memberikan itu kepadaku. Tapi Rai, aku bisa menjelaskan semuanya kepadamu. Kamu jangan salah paham. Kurang ajar kamu, Kang Bo.
Kang Mas. Tolong Kang Mas jangan begitu percaya terhadap hal ini. Ini hanya kesalahpahaman Tunggal Lamatung. Jangan percaya begitu saja. Aku berkata jujur. Kang Mas bisa memeriksa mereka berdua. Kenapa Kakang bohongi aku? Kakang berjanji tidak akan pernah dekat dengan Kenides lagi. Tapi kenapa Kakang memberikan sapu tangan itu padanya?